Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Kali ini saya buat vlog yang berbeda karena terinspirasi dari kata-kata temen. Ki, Ogi kan punya Maskal Hufaz tuh, kayaknya aku jarang banget ngeliat Ogi bicara Maskal Hufaz di YouTube. Jadi saya katakan pada beliau iya ya, soalnya saya lupa, biasanya kalau kita udah mulai kegiatan kita lupa untuk buat video. Tapi berawal dari pertanyaan teman itulah akhirnya saya memutuskan untuk iya deh, saya mau ceritain tentang Maskal Hufaz kepada teman-teman semua yang belum tahu mengenai yayasan yang didirikan 2016 itu. Saya udah buka open Q&A di Instagram sebelumnya teman-teman sekalian, jadi kita akan jawab pertanyaan beberapa dari teman-teman ya mengenai Maskal Hufaz. Kita akan masuk dulu pertanyaan pertama, setelah itu saya akan menjelaskan panjang lebar tentang Maskal Hufaz. Secara singkat, Maskal Hufaz itu artinya maskan, tempat yang tenang, hufaz, para penghafal Quran. Artinya tempat yang tenang untuk para penghafal Quran yang didirikan tahun 2016 dan sampai hari ini 2020, berarti sudah berjalan 4 tahun. Oke, itu sekilas saja tentang Maskal Hufaz. Sekarang saya mau jawab pertanyaan teman-teman sekalian. Ini pertanyaan dari Khairunisa 2854. Apa tujuan mendirikan Maskal Hufaz? Awal mulanya gimana? Oke deh teman-teman sekalian, jadi saya pengen cerita. Tahun 2011, pada saat itu, waktu itu saya masih kuliah di UI, di Depok. Dan kemudian setelah selesai kuliah, waktu itu saya memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah Quran. Jadi saya tinggal di sebuah rumah Quran di dekat UI Depok. Dan saya tinggal di situ kira-kira sekitar 4 bulanan untuk belajar tadinya tahsin kemudian tahfidz, dan tentu saja belum selesai hafalannya. Kenapa? Karena saya harus syuting. Jadi pada saat itu masih syuting dan saya nggak bisa meninggalkan syuting. Pertama karena setelah film Ketika Cinta Bertasbih ada sinetron-sinetron KCB yang saya harus syuting. Saya terikat kontrak, kemudian tentu saja saya mendapatkan penghasilan atau gaji di situ karena saya nggak mau lagi minta sama orang tua. Jadi saya nggak mungkin berhenti dari syuting itu. Akibatnya ya sudah, akhirnya tidak selesai di rumah Quran tersebut, hanya sekitar 4 bulan saja. Kemudian saya sibuk dengan syuting-syuting dan segala macam. Sampai akhirnya 2014 saya menikah, saya pindah dari Depok ke wilayah yang lain. 2016 tuh saya rindu sekali. Saya rindu dengan suasana para penghafal Quran. Jadi ketika ditanya asal muasalnya itu gimana? Pertama, tiba-tiba merasa rindu. Bagi saya sahabat terdekat itu adalah penghafal Quran. Ahlul Quran, ahlullah. Allah punya keluarga dari kalangan manusia, kata Rasul, yaitu para penghafal Quran. Jadi saya selalu pengen berada dalam lingkaran itu. Jadi saya punya banyak teman juga dari yang lain-lain, tapi saya selalu merasa sahabat saya harus para penghafal Quran. Jadi kerinduan akan suasana Quran itu pertama, ketakutan akan jauh daripada Quran dan jauh dari orang-orang soleh, itu alasan berikutnya kenapa mendirikan Maskal Hufaz. Dan juga ibu saya selalu mengatakan, ibu nggak pengen apa-apa, ibu pengen anak ibu jadi penghafal Quran, itu yang juga belum dipenuhi oleh saya dan adik-adik. Kemudian berikutnya alasan kenapa buat Maskal Hufaz pada saat itu adalah karena merasa bahwa kalau kita meninggal dunia nanti, rasanya itu saya belum siap untuk menghadap kepada Allah karena saya nggak tahu apakah amalan saya yang sedikit yang nggak ada apa-apanya itu diterima oleh Allah atau tidak gitu. Jadi berharap pertolongan dari teman-teman lainnya yang soleh dan solehah supaya ketika saya bertemu dengan Allah mereka bisa tolong saya menjadi sebuah amal jariyah. Singkat cerita, berdirilah Maskal Hufaz itu teman-teman sekalian. Jadi saya telepon teman saya yang dulu kita pernah satu rumah Quran bareng, sedang sibuk apa, mau nggak ngajar dulu di Maskal Hufaz, seperti itu. Jadi pertama kali nyewa rumah di wilayah Bintaro, kita buka beasiswa untuk 14 orang anak dari seluruh Indonesia. Sampai hari ini 4 tahun berjalan, Maskal Hufaz jumlahnya murid yang mukim itu ada sekitar 200 lebih kalau nggak salah ya. Alhamdulillah sudah meluluskan sekitar 160 para penghafal Quran. Dan kalau di total-total dengan teman-teman yang belajar online mungkin ada sekitar sampai 1000-an lah yang alhamdulillah sudah belajar di Maskal Hufaz. Dan alhamdulillah itu pertolongan dari Allah. Allah kirimkan guru-guru yang sangat luar biasa. Ini ada videonya bagaimana ketika awal-awal pendirian Maskal Hufaz sampai kemarin ulang tahun yang keempat. Ini dia.
Jadi itu ya, udah dijawab ya pertanyaannya Khairunisa. Apa tujuan mendirikan Maskan Hufaz, asal muasalnya gimana? Berikutnya, pertanyaan dari NRJ 1799. Apa tekad yang membuat yakin bisa mendirikan lembaga tersebut? Jujur, awal-awal saya tuh pengen banget buat lembaga Quran, tapi saya selalu mikir gini, uangnya dari mana ya? Karena kan Maskan Hufaz itu awal berdiri itu beasiswa full untuk anak-anak yatim piatu mu'alaf du'afa. Uangnya dari mana? Bikin bangunan, bikin tempat Qurannya dari mana? Biaya makan sehari-hari dari mana? Kayaknya mustahil. Dulu sempat berpikir begitu, tapi semua teman-teman yang punya lembaga Quran selalu mengatakan, oke, itu semua dari Allah. Kalau kita buat sebuah lembaga, sebuah yayasan untuk umat, insya Allah nggak mungkin Allah nggak tolong, jalanin aja, nanti pasti Allah tolong gitu. Jadi ketika ada pertanyaan gimana bisa yakin mendirikan lembaga tersebut, saya nggak mikir apa-apa pada akhirnya. Saya cuman mengerjakan semampu saya dengan tadi ya murid yang baru 14 orang itu. Jadi teman-teman lama saya yang sudah selesai hafalannya, saya minta pertolongan untuk mau nggak untuk ngajar di Maskan Hufaz. Sampai akhirnya dari 14 orang mereka lulus jadi guru-guru, kemudian mengkader yang lain-lainnya, sampai sekarang alhamdulillah terus bertambah. Dan tentu saja berusaha untuk meningkatkan kualitas di Maskan Hufaz. Akhirnya banyak alhamdulillah para masyayikh yang ikut turut membantu. Kita mengambil sanad dengan beliau-beliau sehingga pada akhirnya mutunya bisa baik insya Allah. Jadi tekadnya adalah karena pengen amal jariah aja yang mudah-mudahan Allah bantu, dan alhamdulillah sampai hari ini banyak alhamdulillah Allah gerakkan para donatur yang membantu Maskan Hufaz. Seperti itu. Maskan Hufaz ada 2 ya. Jadi 3 tahun pendirian kita full beasiswa, tapi kemudian teman-teman dari golongan umum mengatakan, kenapa nggak dibuka untuk yang umum gitu. Akhirnya yang umum juga ada, mereka berbayar untuk subsidi silang untuk menolong teman-teman yang yatim duafa lainnya. Kemudian dari 1 tahun yang lalu kita juga udah buka yang ikhwan, karena selama ini kan kita semua perempuan. Ini permintaan juga dari para masyarakat yang mengatakan bahwa kenapa sih nggak buka yang untuk laki-laki, kita kan butuh imam, kita butuh penceramah. Akhirnya buka juga beasiswa untuk para ikhwan. Jadi untuk teman-teman yang mau gabung di Maskan Hufaz, ada beasiswa, kemudian ada yang reguler. Biasanya kita buka nanti mulai belajar di Januari dan juga di bulan September. Jadi sebelum bulan itu dilihatin aja tuh Instagram Maskan Hufaz ya, siapa tahu ada pendaftaran, teman-teman bisa gabung di situ. Oke, itu pertanyaan yang kedua. Berikutnya, usia berapa yang bisa masuk ke situ? Dari usia 13 tahun sampai ke 30 tahun, itu untuk yang mukim. Tapi kalau untuk yang, karena selama pandemi ini kita bisa dengan online, jadi kalau online bisa umurnya terserah, bisa berapa saja. Maskan Hufaz itu ada di mana? Dari TW Pramesti. Tadi yang nanya usia berapa yang masuk ke Maskan Hufaz dari Melia Safira ya. Ini pertanyaan dari TW Pramesti. Maskan Hufaz itu di mana? Pusatnya ada di Bintaro, Tangerang Selatan. Kita ada di Bogor juga, ada di Kota Medan juga. Januari kita buka di Jambi juga, insya Allah. Jadi program Maskan Hufaz itu 1 tahun mempelajari 30 juz Al-Quran, dan kemudian 1 tahun lagi mengabdi. Nah, mengabdinya di mana? Di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kemarin sudah ada santri Maskan Hufaz yang mengabdi mengajar Quran di Papua. Ada juga yang kita kirim ke Istanbul, Turki, karena ada lembaga Indonesia di sana yang membutuhkan guru Quran. Dan tentu saja para penghafal Quran ini alhamdulillah Maskan Hufaz sudah bekerja sama dengan beberapa universitas sehingga memberikan beasiswa full untuk teman-teman yang mau kuliah gratis asalkan penghafal 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah, begitu. Dari Naf Yarita, Uma, ilmu yang diajarkan di Maskan Hufaz apa aja? Ya, karena memang Maskan Hufaz adalah khusus, jadi khusus mempelajari Al-Quran. Jadi memang selain tahsin tahfidz Al-Quran 30 juz, tapi juga ada belajar bahasa Arab untuk menunjang supaya cepat dalam penghafalan Al-Quran. Dan juga mempelajari kitab At-Tibyan, Ta'limu Ta'alim, itu kitab-kitab supaya kita memiliki akhlak yang baik sebagai penghafal Quran. Kemudian ada Matan Jazari, ini adalah kitab induk dalam pelajari tajwid, ilmu Al-Quran, muhadharah, dan lain-lain. Jadi itu beberapa pelajaran-pelajaran wajib yang diajarkan di Maskan Hufaz. Tidak banyak karena kita memiliki target 1 tahun, insya Allah 30 juz, mudah-mudahan seperti itu. Dan alhamdulillah sudah ada 160 alumni dari Maskan Hufaz, 160 atau 170 alumni. Teman-teman lebih lengkapnya ntar teman-teman lihat di Instagram Maskan Hufaz ya. Oke.
Oke, saya mau cerita teman-teman sekalian. Jadi Masjidul Hufat itu, alhamdulillah sekarang memang sudah mendirikan bangunannya, tapi tentu saja terhenti pembangunan karena belum ada dana lagi. Tapi insya Allah, mudah-mudahan Allah kirimkan yang nonton ini maupun donatur-donatur di luar sana untuk bisa membantu pembangunan Masjidul Hufat, karena selama ini kita masih di rumah-rumah sewa. Tapi insya Allah kalau sudah ada bangunannya, sehingga kita tidak perlu menyewa rumah-rumah lagi. Dan ini ada beberapa kegiatan dari Masjidul Hufat. Masjidul Hufat berusaha untuk bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Jadi ada pengajian ibu-ibu, ini dia. Golongan hamba-hamba yang bersyukur. Nah, ketika kita syukur, Allah akan tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan ribuan terima kasih atas adanya datangnya Maskanul Hufat di wilayah kami. Kami mengucapkan ribuan terima kasih. Kami bisa dapat belajar Al-Quran bersama Maskanul Hufat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita mengadakan tausiah di tempat penghafal Al-Quran Maskanul Hufat. Dengan adanya Maskanul Hufat ini, alhamdulillah ibu-ibu bisa menjadi, insya Allah menjadi penghafal Al-Quran, dan tempat ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya. Terus ada pengajian anak-anak juga. Ini jawaban yang cerdas ya, karena kita orang Islam ya perlu kita untuk mempelajari rukun Islam. Rasul kita, utusan kita siapa? Utusan Allah siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biasanya untuk warga-warga sekitar tidak dipungut biaya sebesar pun, tapi kalau mau berinfak ya alhamdulillah itu juga akan diputar kembali untuk anak-anak yatim duafa. Jadi harapannya nih teman-teman sekalian, kalau banyak yang tanya, kenapa sih suka dengan yayasan? Seperti saya bilang ya, bahwa saya perlu pertolongan dari teman-teman itu. Jadi sering kali setiap kali hataman, biasanya kan orang tua tuh suka datang dari berbagai macam kampung, dan mereka mengatakan terima kasih sudah memberikan kesempatan pada anak kami untuk belajar di sini. Saya selalu mengatakan justru saya yang berterima kasih kepada Bapak dan Ibu, karena sesungguhnya anak Bapak dan Ibu yang menolong saya, menolong kami di sini, gitu teman-teman sekalian. Karena kan kita nggak pernah tahu ya, banyak amalan-amalan kita yang kita kerjakan belum tentu diterima oleh Allah. Ada orang puluhan tahun sholatnya nggak diterima oleh Allah loh. Mungkin nggak khusyuk, mungkin nggak lillah, niatnya salah mungkin. Jadi ya senang rasanya, bahagia rasanya kalau ngelihat banyak orang ngaji, baca Quran, kemudian berdoa, itu rasanya ada kebahagiaan tersendiri. Dan mudah-mudahan itu yang bisa menjadikan penolong bagi saya dan keluarga. Dan apa berkah dari Quran ini teman-teman sekalian? Setelah 4 tahun berada di Maskanul Hufat, tentu saja dengan sahabat-sahabat yang sangat luar biasa, dan para santri yang juga telah menjadi guru-guru yang luar biasa. Mereka sudah berkuliah, mereka sudah mengambil sanad dan sebagainya. Berkahnya Masya Allah. Kalau ditanya berkah Quran itu apa sih? Saya nggak bisa jelasin saking banyaknya teman-teman sekalian. Tapi yang jelas saya merasa sampai detik ini, sampai hari ini, Allah memudahkan semua urusan saya. Memudahkan semuanya. Dari mulai persoalan keluarga, anak-anak, persoalan-persoalan yang lain. Saya merasa bahwa kehidupan saya sangat Allah cukupkan dan Allah mudahkan. Dan saya pikir itu mungkin berkah dari Al-Quran. Allah jaga kesehatan saya dan keluarga misalnya, Allah jaga semuanya lah. Jadi kadang kita nggak tahu bahwa semua nikmat yang kita dapatkan salah satunya mungkin dari berkah Al-Quran.
Jadi saya selalu bercita-cita nih teman-teman sekalian, nanti kalau saya mati, saya pengen matinya itu dikelilingi oleh para penghafal Al-Quran, didoakan, kemudian diantarkan jenazahnya dengan para penghafal Quran. Saya mau berada di lingkungan mereka, di lingkaran para ahlul Quran ini. Itu yang menjadi penyebab kenapa saya senang dalam mendirikan yayasan ini. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi kalau yang mau tanya-tanya tentang Maskanul Hufat boleh komen di bawah. Nanti kita akan buat lagi kalau teman-teman mau tahu tentang yang lain-lain lah yang berkenaan dengan Maskanul Hufat ya. Jadi segitu dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan ini ada beberapa kegiatan-kegiatan dari Maskanul Hufat. Teman-teman boleh lihat. Cita yang utama Maskanul Hufat, semoga Allah meridhoi Maskanul Hufat. Hadirin dimohon Mau aku yang ke sana atau kamu yang ke sana? Aku yang ke sana. Ya udah. Apanya aku yang ke sana? Kita pasti bakal bukan kamu, sayang. Assalamualaikum, Mama. Jangan dimasuk. Pulang. Pulang. Lihat sama pulang. Lihat sama pulang. Kayaknya Ulun pengen pulang. Aduh. Yang di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga senantiasa dapat mencetak generasi Qurani yang ikhlas mengabdikan diri pada agama dan menebar manfaat bagi sesama. Semoga Maskanul Hufat semakin maju, terus berkarya, terus mengembangkan inovasi-inovasi baru, mencetak kader-kader penghafal Al-Quran yang senantiasa menebar manfaat. Dan mudah-mudahan teman-teman terinspirasi dan semangat loh buat teman-teman semua yang sekarang sedang menjalankan sebuah yayasan. Semangat untuk teman-teman semua yang mau mendirikan sebuah yayasan, dan semoga kita menjadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa donasi. Yang mau ke Maskanul Hufat donasi ke sini. Mungkin kita belum jadi penghafal 30 juz Al-Quran, tapi mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang berjuang untuk para penghafal Al-Quran, insya Allah. Terima kasih sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.